Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harudin, CGP Angkatan 11 tahun 2024. Asal saya dari Kabupaten Ogan Ilir. Baiklah, berikut saya hari ini akan membuat tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu saya akan mewawancarai dua orang kepala sekolah. Untuk kepala sekolah yang pertama yaitu Kepala SDN Negeri 08 Penghubung Selatan, yaitu Ibu Pasya SPD. Dan yang kedua itu ada kepala sekolah saya sendiri, yaitu Muhammad Najib SPDI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas kesediaan waktunya untuk berbincang-bincang mengenai pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin ini. Sebagai bagian dari pembelajaran kami di modul 3.1 ini, saya ingin memahami lebih dalam lagi bagaimana proses pengambilan keputusan yang biasanya diambil di sekolah Ibu ini. Selamat pagi pemirsa. Senang sekali bisa berbagi. Silakan saya siap membantu menjawab pertanyaan. Baik Bu, terima kasih lagi. Untuk selanjutnya ini Bu ya, sebagai pertanyaan awal, pertanyaan pertama, bagaimana biasanya langkah-langkah yang Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan di sekolah Ibu ini? Oh ya, baik. Biasanya saya mengambil keputusan di sekolah itu biasanya langkah-langkahnya beragam. Tetapi pada dasarnya saya selalu mulai dengan mengidentifikasi masalah atau kebutuhan yang mendesak. Setelah itu saya mencoba untuk mengumpulkan informasi baik dari berbagai sumber seperti guru, siswa, dan orang tua yang jika informasinya itu yang relevan. Lalu saya mempertimbangkan pilihan solusi dan dampaknya sebelum mengambil keputusan. Kami juga berusaha melibatkan tim dalam mengambil keputusan tim di sekolah agar keputusan tersebut dapat lebih bijaksana dan dapat diterima oleh semua pihak. Oke. Ada beberapa langkah berarti yang Ibu lakukan. Luar biasa sekali Bu. Jadi Ibu itu melibatkan pihak, memang menjadi bagian dari proses itu, suatu proses dalam pengambilan keputusan yang Ibu lakukan. Lalu bagaimana menurut pendapat Ibu tentang pentingnya kolaborasi dalam pengambilan keputusan di sekolah? Kolaborasi itu sangat penting. Kenapa? Supaya keputusan yang kita ambil itu akan baik pada dasarnya, dari masukan dari banyak pihak, karena setiap orang itu memiliki perspektif yang berbeda-beda. Dengan melibatkan tim, kita bisa memahami berbagai sudut pandang dan memilih solusi yang lebih komprehensif. Lagi pula, ketika semua orang dilibatkan, mereka merasa memiliki tanggung jawab yang sama mendukung hasil keputusan yang kita ambil. Oke, iya Bu. Saya sangat setuju atas apa yang Ibu lakukan. Lalu dalam pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah, apakah pernah ada yang Ibu alami ketika mengambil keputusan itu ternyata tidak berjalan sesuai dengan yang direncanakan? Tentu saja ada itu, dan hal tersebut merupakan bagian dari proses pembelajaran.
Karena ketika keputusan yang kita ambil tidak berjalan sesuai rencana, kami melakukan evaluasi dan mencoba untuk memahami apa penyebabnya. Kami terbuka untuk mengubah strategi jika memang diperlukan, dan hal ini juga melibatkan diskusi dengan pihak terkait untuk mencari alternatif terbaik. Dengan cara ini kami belajar untuk memperbaiki dan beradaptasi. Waduh, ini merupakan apa ya? Suatu contoh yang baik lah. Selanjutnya Bu, menurut Ibu apa saja tantangan besar dalam pengambilan keputusan di sekolah itu? Tantangan yang besar dalam mengambil keputusan di sekolah itu salah satunya tantangannya memastikan bahwa keputusan yang kita ambil selalu mengutamakan kepentingan siswa. Kenapa? Terkadang ada perbedaan pendapat di antara guru, orang tua, atau bahkan dalam tim manajemen. Saya harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya memperhatikan satu pihak saja, tetapi semua pihak mewakili. Tantangan lainnya adalah waktu, karena terkadang keputusan harus dibuat dengan cepat, sementara kami harus tetap mempertimbangkan berbagai aspek. Oke Bu, terima kasih sekali atas jawabannya. Untuk yang terakhir ini Bu ya, adakah kira-kira saran yang ibu ingin sampaikan kepada guru terkait peran mereka dalam pengambilan keputusan? Saya sebagai kepala sekolah, saya berharap para guru itu dapat lebih proaktif dalam menyampaikan masukan atau ide. Jangan ragu untuk beradaptasi dan berkontribusi. Selain itu, selalu berpikir kritis dan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan yang diambil. Sebagai guru penggerak, Anda memiliki peran penting dalam mendukung dan mewujudkan visi sekolah yang baik. Oke, terima kasih banyak Bu atas waktu yang telah Ibu sediakan, yang telah Ibu luangkan kepada saya untuk sekolah kita ini sebagai bagian dari pembelajaran di modul 3.1 ini. Saya ingin memahami lebih dalam lagi proses pengambilan keputusan yang dilakukan di sekolah kita ini. Selamat pagi juga, senang sekali bisa berbagi. Silakan, saya siap membantu menjawab pertanyaan Anda. Baik Pak, untuk yang langsung saja nih Pak ya, pertanyaan pertama itu bagaimana biasanya langkah-langkah yang Bapak lakukan dalam mengambil keputusan di sekolah kita? Berbicara masalah langkah-langkah itu beragam, tetapi pada dasarnya saya selalu memulai dengan mengidentifikasi masalah atau kebutuhan yang mendesak. Setelah itu saya mencoba mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti guru, siswa, dan orang tua jika relevan. Lalu saya mempertimbangkan pilihan-pilihan, solusi, dan dampak sebelum mengambil keputusan. Kami juga berusaha melibatkan tim manajemen sekolah agar keputusan tersebut dapat lebih bijaksana dan dapat diterima oleh semua pihak. Luar biasa sekali Pak ya. Melibatkan berbagai pihak memang menjadi bagian dari proses. Ya, bagaimana pendapat Bapak tentang pentingnya kolaborasi dalam pengambilan keputusan ini? Anda benar, kolaborasi itu sangat penting. Saya percaya bahwa keputusan yang baik adalah keputusan yang didasarkan pada masukan dari pihak atau dari banyak pihak. Karena setiap orang memiliki perspektif
yang berbeda-beda. Iya. Dengan melibatkan tim, kami juga dapat memahami berbagai sudut pandang dan memilih solusi yang lebih komprehensif. Lagi pula, ketika semua orang dilibatkan, mereka merasa memiliki tanggung jawab yang sama untuk mendukung hasil keputusan tersebut. Oke, sangat setuju sekali saya Pak. Lalu Pak, ada lagi dalam pengalaman Bapak, apakah pernah ada keputusan yang ternyata tidak berjalan sesuai dengan rencana? Bagaimana sih cara Bapak mengatasinya? Setiap keputusan pasti ada, itu saja ada. Dan hal tersebut merupakan bagian dari proses pembelajaran. Iya. Ketika keputusan yang diambil tidak sejalan atau sesuai dengan rencana, kami melakukan evaluasi dan mencoba untuk memahami penyebabnya. Kami terbuka untuk mengubah strategi jika memang diperlukan. Dan hal ini juga melibatkan diskusi dengan pihak terkait untuk mencari alternatif terbaik. Dengan cara ini, kami belajar untuk memperbaiki dan beradaptasi. Iya Pak. Itu contoh yang sangat relevan, yang baik, sangat baik sekali. Lalu menurut Bapak, apa saja tantangan terbesar dalam pengambilan sebuah keputusan di sekolah? Salah satu tantangan terbesar adalah memastikan bahwa keputusan yang diambil selalu mengutamakan kepentingan siswa. Iya. Terkadang ada perbedaan pendapat di antara guru, orang tua, atau bahkan dalam tim manajemen. Saya harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya memperhatikan satu pihak saja, Iya. tetapi semua keputusan yang diambil dari pihak terwakili. Tentang lainnya adalah waktu, karena terkadang keputusan harus dibuat dengan cepat, sementara kami harus tetap mempertimbangkan berbagai aspek. Iya Pak, terima kasih sekali atas jawaban Bapak. Untuk terakhir nih Pak, adakah kira-kira saran yang ingin disampaikan kepada para guru terkait peran mereka dalam mengambil sebuah keputusan? Ya, saya berharap pada para guru dapat lebih proaktif dalam menyampaikan masukan atau ide. Jangan ragu-ragu karena untuk berpartisipasi dan berkontribusi. Selain itu, selalu berpikir kritis dan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan yang diambil. Sebagai guru penggerak, Anda memiliki peran penting dalam mendukung dan mewujudkan visi sekolah yang lebih baik. Oke, terima kasih banyak Pak ya atas waktunya. Dan wawasan yang telah Bapak berikan tersebut, saya yakin wawasan ini sangat berharga, tentunya bagi saya dan juga para guru lainnya. Oke, sama-sama. Semoga percakapan ini bermanfaat bagi Anda. Mari kita bekerja sama untuk membangun lingkungan belajar yang lebih baik. Oke, terima kasih Pak. Oke, Sampai sama-sama.